Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umat yang tetap istiqomah ing zaman. Bapak yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi setelah hampir atau sebulan kurang lebih ya. Kita off karena satu dan beberapa hal. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita, kajian umum di malam Jumat ya. Di kalau agendanya setiap minggu kedua dan minggu keempat, tapi ini minggu ketiga karena menggantikan minggu sebelumnya gitu ya kurang lebih. Insyaallah di malam hari ini guru kita Ustadz Usman Zain akan menyampaikan sebuah materi yang pas ya momennya dengan bulan Rajab ya. Saya juga lupa sekarang tanggal berapa ya. Karena udah lama nggak bermain gitu ya dengan alat, jadi agak sedikit mengikuti. Tanggal 10-an kali lebih kali ya. Nggak paham juga. Ada nggak tanggal 10? Belum. Baru berapa sekarang? 7, 8? Kalau sudah setengah bulan hitungannya 7 atau enggak 8. Setengah bulan. Bulannya nggak pernah kelihatan masalahnya. Gitu ya. Kalau hitungannya sih matematiknya kalau udah setengah bulan, kalau nggak 8, 7. Jadi insya Allah guru kita Ustadz Usman akan menyampaikan kemuliaan bulan Rajab ya. Untuk kita disiapkan fokusnya ya, atau yang bawa alat tulis mangga dikeluarkan alat tulisnya, kemudian dicatat yang penting-penting, atau yang nanti ada yang masih bingung ataupun kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian nanti kita bagi 2 termin ya. Yang pertama penyampaian materi oleh Ustadz Usman kurang lebih sampai jam 21.30. Cukup ya Ustadz ya? Salah. Cukup. Selebihnya nanti mungkin tanya jawab ya. Baik, itu mungkin tidak berpanjang kalam, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Usman. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tunggu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in ma ba'd.
Hadirin kiram rahimakumullah, jamaah Majelis Izzatul Islam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali kita bermuajahah. Tadi berapa? 1 bulan, 4 pekan ya. 4 pekan kita tidak bermuajahah. Tapi mudah-mudahan nggak lupa. Atau lupa Pak. Materi kita masih berlanjut ya Pak ya. Sudah sampai di sumber hukum syara. Sumber hukum syara itu ada 4. Ada Al-Quranul Karim, terus As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang ketiga, Ijma'us Sahabah, Ijma' Sahabat. Yang keempat, Qiyas Syar'i. 4 itu ya, catatannya itu. Yang sudah dibahas 1 tentang kebenaran Al-Quran. Itu sudah kita, alhamdulillah sudah diselesaikan. Sudah disampaikan. Rinciannya mungkin ya sambil berjalan. Berikutnya yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. Cuma malam ini nggak bahas itu. Ya. Malam ini additional. Apa ya? Bahasa apa itu? Ya, bukan materi tambahan. Sebenarnya ketika di Ma'had guru kami Kiai Haji Hafiz Abdurrahman rahimahullah alaih, beliau senantiasa mendatangi kelas para santrinya, termasuk salah satunya kelas kami gitu ya, menyampaikan sama, bukan berarti momennya pas, kan sudah masuk bulan Rajab. Nah, beliau senantiasa ketika memasuki bulan Rajab, beliau menyampaikan materi. Waktu itu materinya belum di bahasa Indonesia kan, di berbahasa Arab. Judulnya adalah Hadza Rajab. Judulnya adalah Hadza Rajab. Senang sekali kami menghadirinya. Ada banyak hal, ada faedah yang insya Allah malam hari ini kita bahas ya, sebagai takzim wa takrim, bahwasanya materi ini seyogianya diketahui dan difahami oleh seluruh kaum muslimin, termasuk kita ya. Bagian di beberapa majelis sudah disampaikan, di salah satunya di majelis tahsin itu sudah disampaikan. Sebenarnya udah 2 kali disampaikan itu, tahun lalu sudah ya. Cuman biasa anak jamaahnya aki-aki gitu. Ya, alhamdulillah di sini yang pertama kali ya. Kita akan membahas salah satu materi, yaitu kemuliaan bulan Rajab. Sebenarnya fokus bahasannya itu tidak hanya di bulan Rajab ya, tapi yang merupakan dasar kemuliaan daripada bulan Rajab. Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bapak, enggak. Masya Allah.
Apa materinya tadi? Kemuliaan bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab. Apa landasan kita membahas bulan Rajab? Kemarin, bukan kemarin, tadi pagi ada pengajian. Itu ada pembahasan walaupun memang tidak semendalam. Cuman kalimatnya saya tertarik gitu lah. Bahas mengenai kalender. Kalender itu ada kalender apa saja? Masehi. Terus Hijriah. Terus kalender Cina. Terus kalender Jawa. Terus sudah. India ada nggak? Di Amerika ada nggak? Ada. Aztec. Ada kalender Aztec. Satu lagi, saudaranya Aztec. Maya. Oh. Maya siapa? Oh, Pestianti. Ini ciri khasnya majlis di sini. Baru mulai. Kalender Maya, ada kalender Maya, ada kalender dan seterusnya. Berarti sebenarnya manusia itu sudah sejak lama mengetahui ada yang namanya bilangan hari dan bilangan bulan. Ya, ada bilangan hari dan bilangan bulan. Kalau kalender Cina ada yang tahu di sini? Kayak gimana sih? Berapa bulan dalam setahun? Tahun berapa bulan? Kalender Cina. Bukan orang Cina di sini. 12 bulan. Imlek kan ya? Maksudnya Imlek itu maksudnya 12 bulan kan? 12 bulan. Kalau bulannya yang disebutkan tahunnya kan ya? Tahun kelinci, tahun apa lagi? Tahun naga. Beda lagi sio. Ini tahun. Ini tahunnya ada tahun kelinci, tahun tikus. Oh gitu ya? Ini nggak ngarang kan maksudnya? Oh nggak ngarang emang ya? Oh, itu. Ya. Kalau Cina itu menggunakan tahunnya ya, teman tetap bulannya ada ya? Ada kan? Ada. Nama bulannya apa? Nggak tahu. Kalau tadi udah dijawab, bukan orang Cina, jadi nggak tahu. Ada kalender Cina, ada tahun-tahunnya, tahun kelinci dan seterusnya. Ada tahun Aztec, lebih parah lagi, pasti nggak tahu ini mah. Ada Maya juga nggak tahu. Tahunnya Aztec. Terus apa lagi? Kalender Jawa. Masa nggak tahu? Dalam satu tahun berapa bulan? 12. Nama bulannya apa saja? Dimulai dari Suro itu. Hah? Suro. Terus? Hampir sama dengan Hijriah. Iya, makanya nih bulannya apa saja? Suro, Sapar, Mulut. Terus? Terus? Cuma penyebutan bahasa Jawa. Ya iya, apa? Maksudnya kan biar jelas ini. Suro kan beda itu. Iya, makanya itu kan beda kan, Suro, terus Sapar, Mulut. Mulut, baca mulut, baca awal, baca lahir. Terus? Jam berapa puasa, terus? Foto.
Sing wong Jawa ndi teh? Jawane pundi? Ngerti? Ya ngertos, Jaya? Nggih. Nggih. Paham semua, ya. Jadi ada kalender Jawa. Sebenarnya kalender Jawa tadi nggak jauh beda dengan kalender Hijriah. Kalau gitu duluan mana? Duluan Jawa, duluan Hijriah? Duluan Hijriah. Berarti kalender Jawa itu mengadopsi Hijriah gitu atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Gimana tadi? Karena kalender Jawa itu nggak jauh beda dengan kalender Hijriah, kan kemungkinannya, kalau kita bicara kemungkinan duluan Hijriah atau duluan kalender Jawa gitu ya. Kira-kira duluan mana? Duluan Hijriah. Kalau begitu, kalender Jawa yang menyesuaikan dengan Hijriah. Gitu. Gitu nggak? Kalender Jawa menyesuaikan Hijriah gitu. Kayak gitu. Atau ini termasuk bagaimana cara berpikir kita. Atau karena saking berpengaruhnya Islam, maka kalender Jawa itu mengadopsi kalender Hijriah, berarti orang-orang dulu sebelum kita bisa jadi mereka itu justru lebih kental Islamnya. Gitu nggak? Saking kentalnya, iya kan jadinya taunya itu. Gitu nggak? Bedakan sama kalender Hindu. Kenapa? Kalender Hindu tahun Saka. Ya iya, kan salah satunya tadi kan India. Tadi saya tanya India itu kan ada kalender juga kan? Ada kalender India itu Hindu maksudnya itu. Ada kalender juga betul. Kalau harinya sama nggak? Harinya sama nggak? Ini yang nggak tahu diem aja. Padahal suka ini ya primbon ya. Harinya beda sama. Ada Kliwon. Kenapa? 5. Terus? Cuman lagi. Iya, karena ada di dalam 35 hari itu sebutnya namanya bukan 1 bulan. 8 ya, 8-an. 8 bulannya itu per 8 hari. Per 35 hari kalau nggak salah. Iya apa ya? Nyebut bulannya. Ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, ini bukan sekedar, justru ini kan kita pahami kan biasanya yang berlalu kita nggak terlalu peduli ya biasanya. Padahal kalau kita kaji lebih lanjut, salah satunya di kelas saya sampaikan kenapa musola di pedalaman yang kita bilang orang udik atau orang deso gitu loh, di pelosok deso gitu loh. Kenapa langgar dan musolahnya ada bulan dan bintang? Ada nggak? Ada enggak? Kenapa ada bulan dan bintang? Itu keramat atau simbol apa? Simbol tempat ibadah umat Islam begitu. Tapi kan hampir seluruh, tidak hanya di Pulau Jawa, di Bone, Ternate, Aceh apa meneh, di Sulawesi, langgar, surau, masjid, musola mesti ada bulan dan bintang gitu kan? Kalau kita tanya mbah-mbah yang dulu kira-kira tahu nggak jawabannya? Hah? Nggak tahu karena nggak pernah nanya gitu. Atau nggak tahu? Kan itu hal-hal yang sebenarnya sudah ada dan kita ini udah biasa kan gitu. Tapi kita tidak pernah mengulik hal itu. Kok bisa sama hampir di seluruh Nusantara, surau, musola, langgar, masjid itu mesti ada bulan dan bintang. Patokan perhitungan.
berdasarkan perputaran bulan. Lah ada bintangnya apa? Ini jawabnya ngarang atau gimana sih? Ada bulan, ada bintang, perputaran bulan itu kadang sebagai bintang itu terlihat dulu sebelum bulan itu terlihat. Bulan sabit itu kan agak samar ya, mendung. Tapi bintang itu dia lebih lihat gitu. Pernah dapat. Oh, pernah dapat maklumat itu. Oke. Begitu nggak? Kalau di Jawa ya. Ini astronom ini. Ini. Statistik itu astronom ini. Gak usah panjang-panjang ya jelasinnya. Memotong waktu saya ini. Bintang ya. Bintang itu kan matahari ya. Matahari itu salah satu bintang. Nah, ini ada. Bintang terdekat dengan planet bumi adalah matahari. Dan juga bintang-bintang yang jauh. Yang paling terang itu namanya Sirius. Kalau bicara bintang. Terus terang ngerti, nggak usah jadi pikiran. Pokoknya yang serius aja pokoknya ya. Yang kita kelilingi itu ya matahari. Sementara bintang-bintang yang lain itu nggak kita kelilingi. Iya. Itulah bintang. Namanya bintang, kita nggak membahas bintang. Ya. Yang jadi pertanyaannya adalah, mungkin akan menjadi concern kita. Kenapa sih mesti ada bulan dan bintang? Tidak hanya di tanah Jawa, tidak hanya di Pulau Jawa, Bone, Ternate, Sulawesi, Sumatera apalagi, Kalimantan, surau, musola, langgar, mesti ada itu. Ya. Bahkan di pelosok sekalipun. Kira-kira kalau ditanya, jawabannya apa? Mungkin tadi jawabannya, mungkin yang ditanya juga nggak tahu. Pokoknya dari dulunya sudah begini. Hampir sama dengan, saya ingin membuka cakrawala berpikir kita, bahwasanya kenapa kalender Jawa itu bulannya hampir sama dengan Islam, dengan Hijriah. Itu jawabannya kurang lebihnya sama dengan logo bulan dan bintang. Karena bulan dan bintang itu adalah logo Islam. Dari mana? Emang ada nasnya? Nggak ada. Ya? Anda tahu? Bulan dan bintang itu adalah logo dari Turki Utsmani. Itu adalah logo Turki Utsmani sampai hari ini. Entah, walaupun Pakistan juga ada bulan dan bintangnya kan, tapi yang jelas logo itu bulan dan bintang. Bahkan kafiyeh, atau kafiyeh nggak? Kopiah kita nyebutnya, hitam, peci, itu juga pengaruh dari Turki Utsmani. Walaupun tadi belum tentu jawabannya seperti itu. Kalau kita telusur, nanti arahnya ke sana. Sekarang pembahasan bulan. Kenapa bulan-bulan Jawa itu hampir sama atau nggak jauh beda dengan kalender Hijriyah? Dari mana? Ada pendapat karena saking lekatnya Islam terhadap masyarakat kita, maka mereka tidak bisa lepas dari itu. Bahkan bahasa, nah ini, bahkan bahasa yang kita gunakan 80%-nya itu adalah bahasa Arab. 80%-nya adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu 80% bahasa Arab. 60 diantaranya itu masih sesuai dengan makna Arab. 20 diantaranya itu sudah mengalami perubahan makna, menyesuaikan dengan keadaan di wilayah kita. Itu pernah kita bahas ya. Sukar, kita nyebutnya ya. Sukar apa? Sulit. Tapi kalau bahasa Arab, sukarun, artinya gula. Kurma sukari. Gula. Sukarun itu gula. Tapi ke Indonesia, hese, sulit, pusing. Tapi sebagian yang besarnya kayak majelis. Majelis itu bahasa Arab, bukan bahasa kita. Ya. Jawab bahasa apa?
bahasa Arab, tapi kita sudah merasa lekat sekali kan? Lekat sekali jawab, soal, syukur, yakin, maut. Lagi, Pak? Jelas itu, masjid, sujud, maut, jenazah, ijazah ya. Nah, itu kalau boleh dikumpulkan 60% ijazah sama, maut juga sama, maut, jenazah, dan seterusnya. Itu semua adalah bahasa Arab. Artinya apa? Saking lekatnya kita dengan Islam dulu, saking lekatnya dengan Islam, maka kita tidak bisa membedakan. Artinya apa? Saking Islam itu memang sudah mendarah daging dengan kaum muslimin di negeri kita. Cuman masalahnya kita sampai tidak tahu dan bahkan tidak paham. Ya tadi sepintas lalu saja jadinya. Termasuk bulan-bulan dalam Islam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan-bulan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an surat apa? Kemarin yang hadir surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 36. Gimana bunyinya? Ali. Saya nanya ininya. Yang rada gantengan itu. Abahnya mah kan udah lewat. Masih jauh ya gitu. Masih ingat? Inna iddatas syuhur indallah apa? Isna asyara syahron yauma khalaqas samawati wal ard. Ya. Minha arba'atun hurum. Kurang lebihnya begitu. Tinggal dicek saja. Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwasanya inna iddata sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu indallah isna asyara berapa? 12 isna asyara syahron 12 bulan itu Allah yang menurunkan. Senada atau dengan pembahasan kita kebenaran Al-Qur'an materi terakhir ya bahwasanya seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an 6.236 berapa? 6.236 ayat di dalam Al-Qur'an semuanya datang dari sisi Allah. Berarti termasuk Quran surat Taubah ayat 36 itu datang dari sisi Allah dan Allah yang menginformasikan kepada hambanya melalui Jibril alaihissalam disampaikan dan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari 6.236 itu salah satunya adalah Quran surat Taubah ayat 36 bahwasanya inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahron yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan Allah telah tetapkan dari 12 itu, dari isna asyara dari 12 itu arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah haram, bulan haram gitu. Oh 3. Oh ya, kalau 3 diantaranya itu hadis, dijelaskan di dalam hadis. Kan itu tidak disebutkan nama bulannya apa. Ya. Allah menjelaskan, menyampaikan di situ di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya itu tidak disebutkan nama bulannya. Menyebutkan secara umum bahwasanya 1 tahun itu bilangannya 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan haram. Apa saja? Rasulullah SAW bersabda. Nah, dari situ dijelaskan oleh Rasulullah SAW 3 diantaranya salah satu mutawalian, kata Rasul begitu. 3 diantara bulan-bulan itu depannya sama, itu sama isna asyara syahron yauma khalaqas samawati wal ard dan seterusnya, itu senada. Rasul sebutkan di situ bahwasanya isna asyara syahron terus salah satu mutawalian. 3 diantaranya itu
bulan itu berurutan. Dan Rasul sebutkan itu bulannya apa? Zulqa'dah, terus Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rasul sebutkan, berarti kita diinformasikan dari 12 itu 4 diantaranya adalah bulan haram. Disebutkan juga oleh Rasul bahwasanya 3 diantaranya berurutan. 3 bulan pertama yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu adalah bulan haram yang disebutkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Jadi yang menetapkan bulan itu adalah Allah. Yang memilih di antara 12 itu, 4 di antaranya bulan haram, yang memilih itu dan menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mencal apa? Terpisah, yaitu Rajab. Dan Rajab syahrul mudhar, wa Rajabun syahrul mudhar, dan Rajab. Nah, yang terpisah itu bulan Rajab. Berarti berapa? 4 di antaranya itu haram. Bulan haram. Kemarin ada pertanyaan bagus itu yang kemarin itu. Bagaimana membedakan antara haram maknanya tadi disucikan dengan haram yang kita hukum syara? Ingat nggak bahasan hukum syara? Hukum syara apa saja? Lupa lagi. Iya, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ini adalah bulan haram. Bulan itu bukan? Itu kan bahasan hukum syara kan? Penyebutannya sama, haram. Apakah itu hukum termasuk hukum syara juga itu? Bahasannya haram. Isna asyara syahron arba'atun hurum. 4 di antaranya bulan haram. Haram itu masuknya ke hukum syara bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena beda antara haram dengan syara itu. Haram itu ya di dosa kalau dikerjakan berdosa. Di haram di bulan-bulan itu juga maksudnya suci. Siapa yang menyatakan itu suci? Kan penyebutannya haram di situ. Nah, dijelaskan oleh Kanjeng Rasul sama di dalam salah satu hadis riwayat Muslim bahwasanya inna yaumikum haza fi baladikum haza, ya, di hari ini. Nah, itu waktu haji wada. Rasul menjelaskan begitu. Di bulan ini syahrukum haza. Rasul menyebutkan begitu. Di bulan ini syahrukum haza fi baladikum haza. Di baladikum apa sih? Di negeri ini. Nah, maksud negeri ini apa? Makkah. Berarti tanah itu. Karena haji wada di mana? Rasul menyebutkan haza, baladikum haza itu tempat, menunjukkan tempat ini, negeri ini. Nah, negerinya negeri yang disebutkan negeri haram di situ, ya, negeri haram atau tanah haram. Jadi nggak ada hubungannya sama hukum syara itu. Maksudnya makna haramnya. Jadi makna haramnya di situ jelas bahwasanya fi syahrukum haza, di bulan ini. Di bulan ini tuh maksudnya bulan haram, gitu maksudnya. Terus fi baladikum haza, di negeri ini atau di tanah ini, tanah yang haram. Maksud haram di situ maknanya adalah suci. Makanya ada tanah haram. Ada bulan haram, begitu. Di situ ada sebutkan fi yaumikum haza juga. Itu bulan hari yang diharamkan berpuasa waktu itu, tasyrik, ya. Nah, di situ. Jadi maknanya jelas di sini bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang arba'atun hurum, 4 dari bulan itu di antara 12 itu adalah bulan haram. Yaitu bulan suci. Allah telah mensucikan bulan ini. Berikutnya. Apa bedanya bulan suci dengan bulan
Apa bedanya bulan haram dengan bulan bulan suci itu bulan haram gitu. Apa bedanya bulan haram dengan bulan halal? Bulan halal. Oh iya bulan halal kan? Ini kan dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya memang ada bulan haram, ada bulan halal. Bulan haram disebutkan 4 itu melandaskan kepada Quran surat At-Taubah ayat 36. Dilanjutkan atau dijelaskan rincinya oleh sabda Nabi As-Sunnah Al-Hadis bahwasanya ada yang namanya negeri haram, ya, ada bulan haram. Di situ menunjukkan perbedaan, bahwa bulan dan tanah atau negeri itu sama, haram atau suci gitu loh. Kenapa disucikan? Lalu apa bedanya bulan suci dengan bulan yang lainnya? Bulan haram dengan yang bulan halal. Oke, kembali. Kalau tanah, ada tanah haram. Tanah haram mana? Makkah Al-Mukarramah. Apa bedanya tanah haram dengan tanah yang halal? Apa bedanya? Sholat atau berdoa di tanah haram itu digandakan sampai 100 kali lipat. 100.000. 100.000. Kemarin ngantuk ya? Uang ribunya. Oh, uang ribunya. 100 ribunya ketinggalan. Iya. Emang ngeles wae aki-aki. Iya, tanah haram itu Allah tetapkan. Tanah haram itu ditetapkan oleh Allah bahwa Makkah Al-Mukarramah itu adalah tanah haram. Kemuliaan tanah haram disebut dengan tanah haram atau tanah suci karena di sana ibadah di sana itu tidak sama dengan tanah yang lain. Salat sunnah di tanah haram itu salat sunnah. Kalau di tanah yang lain, kalau di musola dilanggar di Indonesia istilahnya lah. Mau di Indonesia, di Thailand, di Singapura sama. Meskipun itu masjidnya gemerlap, gede, bahkan emas sekalipun. Ada nggak masjid yang emas semua? Ada mana? Iya di situ. Entah mau viral, mau bentuknya, mau apa, tetap ternilai. Sholat 2 rakaat di situ nilainya 1. Ya kan? Maksudnya nilai 1 kebaikan gitu maksudnya. Allah nilai 1. Beda dengan di tanah haram. Ketika menginjakan kaki di tanah haram, insya Allah kita berangkat semua, amin. Iya. Salat 2 rakaat di tanah haram. Itu enggak sama 2 rakaatnya dengan di Al-Jabr. Kemuliaan apa coba? Al-Jabr ini apa? Alamat? Masjid apa namanya? Al-Hijr dengan Al-Jabr. 2 rakaat. Sama enggak kira-kira? Loh, kenapa gebu-gebu ke Al-Jabr? Ah, iya itu. Ngannya kan bukan salat di sana. Apa yang Anda kejar ke sana coba? Nah, foto. Nah, gitu. Nanti kita bicara hukum syara deh. Nah, nanti kita kaitkan di sana. Bahwa amalan terbaik kita itu sebenarnya kan harus membuahkan. Ya, makanya kalau visinya itu akhirat, nanti pertimbangannya ke sana. Ya. Oh, ini dibela-belain. Bukan nggak boleh, bukan boleh aja. Nggak masalah. Boleh saja. Cuman kalau visinya akhirat berdasarkan syariat, maka kita akan kejar sesuatu yang berlipat gitu. Ya kan? Udah ngeluarin uang kan, udah ngeluarin biaya, udah ngeluarin harta maksudnya. Membela waktu, tenaga, harta. Nilainya tetap sama 1 sama di Al-Hijrah. Ya kan? Kalau mau pahala lebih yuk 1000 rakaat sono. Gempor. Beda dengan di tanah haram, di tanah suci, yaitu 2 rakaatnya di sana Allah tetapkan bahwa 2 rakaat di sana, salat sunnah di sana itu nilainya 100.000 dibanding dengan tempat lain. Berarti ada kemuliaan nggak? Ada. Jadi mendingan di sini atau di sana? Tapi kan kita orang sini. Nah, ke sana. Ada kesempatan insya Allah, amin. Iya, merasakan nilai sana. Maka berbahagialah orang sana. Ya kan? Sholatnya itu hitungannya besar. Di sana gitu ya. Oh, enak men katanya. Tapi nggak gitu juga. Nanti ada pembahasan lain. Ya. Nah, kalau memang tanahnya saja itu sudah berbeda, karena memang Allah tetapkan dia berbeda, ada namanya di situ dengan sebutan syarful makan. Ada
syarful amil, ada syarful zaman, ada syarful makan. Nah itu, syarf itu syarif, kemuliaan. Ya, ada syarful amil, kemuliaan karena pelaku yang melakukannya, yang beramal. Jadi infaknya kita dengan infaknya para sahabat sama gak kira-kira? Ya kagak dong, karena pelakunya beda. Mereka sahabat, gitu loh maksudnya. Ya, kita nginfak berapa gitu loh. Terus sahabat infak, walaupun gedean kita, tetap nilai di hadapan Allah nggak sama. Ya kan? Nah, itu namanya syarful amil. Kemuliaan karena pelaku. Bahkan di antara para sahabat sendiri, mereka berinfak, itu nilainya tidak sama di hadapan Allah. Ini ada nas yang masyhur tentang infaknya sahabat mulia Khalid bin Walid dibandingkan dengan infaknya sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Masyhur ya nasnya, bahwasanya Khalid bin Walid sampai istilahnya mungkin bercandaan gitu ya. Abdurrahman infak cuman segitu doang, gimana sih? Dia kan tajir. Ya, tahu tajir? Tahu tajir nggak? Apa tajir? Enggak, saya tanya beneran. Tajir apa? Nah, ini salah satu bahasa yang sudah tidak sama lagi dengan makna bahasa Arab. Tajir itu jualan. Tijar kan? Tapi kenapa nyampe Indonesia jadi kaya? Oh, jualan jadi kaya. Ini salah satu contoh yang 20% tadi. Nah, terbukti. Nah, ini adalah. Oke. Infaknya Abdurrahman bin Auf dengan infaknya Khalid bin Walid itu tidak sama. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya Khalid, seandainya engkau mampu berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud mana? Segede apa? Bukan di mana. Segede apa maksudnya? Segede gunung. Emang susah kalau yang belum berangkat ke sana yang belum tahu. Taunya gunung. Enggak, bukan sebesar itu. Sebenarnya gunung itu di sana tuh bukit itu. Gunung Batu, ya taunya kita Gunung Batu gitu ya. Bukan Gunung Putri, mana Gunung Putri? Ya. Wahai Khalid, seandainya engkau sanggup berinfak emas sebesar gunung Uhud, sungguh infakmu itu tidak akan sama dengan infaknya satu sok kurma Abdurrahman bin Auf. Tuh. Abdurrahman bin Auf berinfak satu sok kurma, satu sok itu sarau. Kita ngomongnya sarau ya. Satu genggam. Infak satu genggam kurma Abdurrahman bin Auf dengan infak satu gunung Uhud emas di hadapan Allah tidak sama. Masih lebih baik Abdurrahman bin Auf. Nah, itulah dia maksud dengan syarful amil. Kemuliaan karena pelaku. Kenapa bisa beda? Karena Allah memang tetapkan beda. Kenapa bedanya? Diselidiki, ternyata para alimul ulama menyelidiki, kok bisa beda gitu loh. Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Khalid ibn Walid, karena masuk Islamnya nggak sama. Abdurrahman bin Auf itu menyertai Rasul sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Bahkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah atau ke Yathrib. Sedangkan Khalid ibn Walid, perang Badar saja, beliau masih memerangi Rasul. Nah, bedanya di situ. Yang membedakan itu ketika hijrah. Ya, maka keutamaan seutama-utamanya orang itu adalah atau sahabat, yaitu yang sebelum hijrah, yang membersamai Rasul. Nah, di situ kita sebut dengan syarful amil. Selain syarful amil ada juga syarful zaman, syarful makan. Syarful makan itu berarti kemuliaan karena tempat. Tadi ya, tanah haram dengan tanah sengketa. Enggak. Tanah haram dengan tanah yang bukan tanah haram gitu. Karena nilainya beda di hadapan Allah. Tapi ada juga namanya syarful zaman. Kemuliaan karena waktu. Salah satunya adalah Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan, salat 2 rakaat di bulan Ramadan dengan salat 2 rakaat di bukan bulan Ramadan nilainya sama nggak? Beda, nggak sama. Itulah kemuliaan waktu. Salah satu fungsi, salah satu kemuliaan 4 bulan haram itu juga seperti itu. Kalaulah tidak ada perbedaan 4 bulan haram yang Allah pisahkan dengan bulan yang lain, maka tidak ada faedahnya.
Allah menetapkan 4 bulan haram. Kan begitu? Sama kali dengan Ramadan. Enggak sama. Ramadan bulan sendiri. Memiliki kemuliaan sendiri. Makanya lakobnya bulan Ramadan banyak. Ada Syahrul Siyam, Syahrul Quran. Lakob itu nama lain. Nama lain bulan Ramadan itu banyak. Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan seterusnya. Ya, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, dan seterusnya. Ada 4 yang telah Allah sebutkan selain Ramadan, yaitu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa Allah bedakan? Karena memang ada kemuliaan tersendiri di situ. Nah, disinilah letak kenapa Kiai Haji Hafiz Abdurrahman beliau menjelaskan kepada para santri bahwasanya Rajab ini hampir dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan 4 bulan haram ini hampir dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin saat ini nggak kenal yang namanya bulan haram. Ya, nggak kenal dalam arti nggak tahu ada nilai apa gitu loh. Padahal berdasarkan penuturan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di bulan haram ketika memasuki bulan haram berarti tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa saja tadi? Kalau ditanya jangan salah lagi ya. Berarti ada bulan haram. Bulannya apa saja tadi? Ya, itu adalah bulan suci. Ramadan beda sendiri, bukan bulan suci. Iya kan? Tapi kita nyebutnya bulan suci Ramadan. Itu dia, karena kita saking jauhnya. Hampir sama dengan tadi, logo bulan dan bintang kita nggak tahu. Kalau itu adalah logo dari simbol dari kekhilafahan Turki Utsmani. Udah hilang dari benak kaum muslimin. Sama seperti halnya tadi. Tadi teh apa? Yang sudah tidak sesuai lagi? Bahasa Arab tadi teh? Tajir itu loh. Oh, malah tajir malah kaya. Itu orang rawailat yang beli itu. Tajir melintir katanya. Ya, kaum muslimin saat ini, mari kita hidupkan kembali. Kita kaji kembali bahwasanya bahkan penjelasan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum Islam. Sebelum Islam turun, sebelum Islam datang, mereka sudah tahu dan sangat memuliakan bulan-bulan haram. Begitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud bulan hijrah atau hijriyah ini, nama-nama bulannya sebelum Islam pun masyarakat jahiliyah sudah tahu. Namanya sama. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya. Kalender Islam cenah. Loh kok nama bulannya? Berarti kalau sebelum Islam kalendernya apa? Non Islam. Bisa ya lo Pak. Iyalah. Ikut-ikut sama itu ya. Muslim dan non Muslim. Surga dan non surga. Ya, berarti bulan-bulan itu, bulan hijrah itu sebenarnya sebelum Islam turun, sebelum Islam datang. Maka kaum di tanah Arab sana, mereka sudah mengenal nama-nama bulan. Dan nama-namanya sama gitu loh. Namanya sama gitu loh. Dan Allah telah tetapkan 4 di antaranya bulan haram. Dan orang jahiliyah tahu persis ketika memasuki bulan haram, sekali lagi, mereka memuliakan bulan haram. Di antaranya adalah dijelaskan dalam hadis bahwasanya ketika sudah memasuki bulan haram, maka mereka mencopot mata panah, anak panah. Atau anak panah, Pak? Kan kalau panah itu ada anaknya ya. Ada anaknya ya, yang buat busur itu yang ininya, Pak. Nah, kalau yang pegangan itu, nah itu busurnya itu. Anaknya itu yang ini. Gitu ya. Nah, ada mata panahnya. Yang tajamnya itu. Kalau sekarang nyebutnya poin. Nah, nyebutnya poin gitu loh. Ada Pak ya?
nggak main panah-panahan, Pak. Anak udah bahaya, panah asmara. Iya, mereka ketika masuk bulan haram, maka mereka mencopot anak panah itu, mata panahnya itu. Loh, fungsinya apa? Mata panah itu mereka copot. Dan itu serempak, tak terkecuali. Mau dia itu begal, mau dia itu orang biasa, bahkan mereka itu tokoh sekalipun, mereka semua sama mencopot. Dan pedang-pedang itu mereka sarungkan. Ya maksudnya sarungkan itu mereka simpan. Dan ketika di bulan Rajab tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada darah yang tertumpah. Tak boleh. Makanya di dalam Quran surat Taubah di situ Allah sebutkan wala tazlimu anfusahum. Wala tazlimu anfusahum, dan haram hukumnya menzolimi diri sendiri. Kan yang nggak haram menzolimi diri sendirinya. Haram di sini terlarang, nah, bukan suci. Ya, wala tazlimu anfusahum, dan janganlah kalian menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri saja itu haram, terlarang, apalagi menzolimi orang lain. Dan ini sudah Allah tetapkan. Bahkan sebelum Islam datang, kaum jahiliyah itu sudah paham itu. Jadi tidak ada perkelahian. Unta istilahnya mah, motor kagak usah diporok, atau diporok Pak. Kalau usah dikunci juga aman. Di zaman itu orang jahiliyah, bahkan sebelum Islam datang. Ya dulu makan unta kan, unta, kuda, kambing, sapi, ada lembu berarti ya. Di sana itu aman. Begal-begal prek, atau prekan. Loh iya, yang berantem-berantem enggak, mereka menahan diri. Bapak bayangkan ada Ramadan ya. Dulu kalau Ramadan itu kita kalau mau beranteman lagi puasa, kan gitu ya. Kenapa? Karena takut menodai bulan Ramadan gitu. Kenapa? Karena sedang berpuasa, terus kemudian marah-marah apalagi beranteman, batal kan. Kita sayang kan? Nah, itu sampai hampir sama seperti itu. Orang-orang jahiliyah terdahulu itu paham betul kemuliaan bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ketika memasuki bulan-bulan itu, maka tidak ada perkelahian, maka tidak ada perbegalan, maka tidak ada pertumpahan darah. Mereka menghormati hal itu. Apalagi pembunuhan, nggak ada. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan kaum muslimin sekarang? Ada bedanya bulan haram dengan bulan halal? Agak ada, gaplok-gaplok aja. Berantem-berantem aja. Mau nyebut gaple saya. Ya. Ketika menzolimi saja itu haram, makna menzolimi banyak sekali ya, termasuk di dalamnya lo bermaksiat. Kenapa? Tadi, kalau tanah haram, sholat 2 rakaat di tanah haram 100.000 kali lipat. Gitu ya. Kalau di tempat lain 1. Nah, begitu pula dengan bulan haram, ketika memasuki bulan haram, maka kemaksiatan berlipat. Nilainya berlipat. Jadi kalau berdosa, kalau gaplehan, kalau nggak ada duitnya nggak apa-apa ya. Nenggak lah. Nenggak, tahu nenggak Pak? Ngeboat. Apalagi bahasanya sih. Di sini apa ngomongnya? Mabok ya. Mabok, maksiat intinya. Yang setiap kemaksiatan itu kan ada nilai dosa sebenarnya di hadapan Allah. Tidak hanya nilai dosa, kalau kita dosa apa kagak tahu sebesar apa. Tapi kan ada konversinya. Ketika sebuah kemaksiatan di dalam Islam itu ada nilai hukuman di dalam dunia, namanya had. Ketika seorang minum, itu kan mabok, nenggak khamar, masukkan ke dalam dirinya, padahal telah Allah haramkan, ya kan? Apa? Innamal khamru wal maisir, sungguhnya khamar itu rijsun, apa? Najis. Maknanya adalah haram gitu. Haram dalam arti terlarang. Ketika tetap diminum, maka itu berdosa dari sisi Allah. Cuman ketika di dunia ada hadnya. Minum itu hadnya adalah 80 kali cambuk. Berapa? Jadi jangan dikira nggak ada konversinya di dunia. Ada. Had atau hudud itu insya Allah mungkin kapan-kapan
Ya, mudah-mudahan ya. Ini jangan berjanji. Barusan dapat materi dari Kiai Fakih. Jangan mudah berjanji. Saya nggak janji ya. Maksudnya mudah-mudahan kita lanjut ngajinya lanjut. Amin. Nah, sampai pada materi hudud, jinayat, wal ukubat. Amin. Iya, di situ mesti kita pahami. Karena ini agama kita. Udah umuran segitu masih nggak ngerti hudud-hudud acan, ya kan ya? Hudud mengerti, hudud yang kagak ngerti. Jangan-jangan udut itu dari bahasa itu. Nggak ada hubungannya. Ya, maka bahwasanya nenggak saja itu merupakan sebuah dosa di hadapan Allah. Tapi ada konversi hukum di dunia, yaitu apa? Ketika satu nenggak, mau seloki, mau sebotol, mau apa? Emang ada minum termos? Bangetan amat, Pak. Iya, pokoknya segitulah arah Pak istilahnya. Atau apapun itu, maka hukumannya adalah 80 kali cambuk. Tapi kalau dilakukan di bulan haram, berlipat. Berapa? Ya, kalau berlipat itu bisa 160. Ya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6, tanggal 7. 6 bukan 7. 6. Ya? Ya. Tanya statistik hilalnya kapan gitu. Kan divalidasi. Nah, ini tanggal 6 ya. 1 Rajab itu malam Sabtu. Ya. Malam Sabtu pekan kemarin itu udah 1 Rajab. Maka pengajian kita kemarin itu sudah masuk bulan Rajab. Maka nilainya tidak sama. Malam hari ini di bulan suci. Maka nilai kita sebelum-sebelumnya dengan nilai kita sekarang itu nggak sama. Ya. Karena nilainya berlipat. Kalau ini kan nggak kelihatan. Ya. Kelihatannya nanti kalau kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu di sana akan diperlihatkan. Gitu. Jadi nilainya berlipat. Ketika di bulan haram atau di bulan suci, semua amal soleh itu berlipat. Tidak hanya amal soleh, kemaksiatan pun berlipat. Gitu maksudnya. Nah, itu salah satunya orang-orang dari zaman jahiliyah, mereka sangat menjaga itu. Karena hukuman itu berlipat gitu. Semuanya had itu. Apa dasarnya? Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan begitu. Bahwasannya ya fulan siapa namanya? Saya lupa itu. Ada seorang qadhi di situ. Diingatkan oleh Imam Syafi'i, ketika Anda telah memutuskan seorang qadhi memutuskan suatu perkara, maka jangan engkau eksekusi di bulan haram. Tunda itu sampai di bulan halal gitu. Jadi kalau ada kemaksiatan kemudian masuk ke dalam meja qadhi, diputuskan misalkan tadi nenggak, jadi 80 kali cambuk. Harusnya kalau 80 kali cambuk karena dilakukan di bulan haram berarti berapa? 2 kali lipat. Tapi itu pun tidak boleh dilakukan di bulan haram. Kenapa? Tadi karena menjaga kesucian bulan haram. Saking menghormatinya, tidak boleh ada pertumpahan darah. Tetap hukum berjalan, tapi dilakukan ditunda. Gitu. Gimana kalau berzina? Gimana kalau berzina? Itu juga hudud. Ada had. Salah satu ayat firman Allah, azani wazani, ya? Kullu minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan. Azani wazaniatu, pakai tamar buto, itu kan menunjukkan perempuan. Artinya gini, mau laki-laki mau perempuan kalau mereka berzina, maka fajlidu, jilidlah mereka. Ini ketentuan dari Allah. Ya. Fajlidu kullu minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing di antara itu laki-laki perempuan itu 100 kali dera. Dicambuk. Kita samakan dulu frame-nya kayak kemarin lagi. Cambuknya bukan cambuk yang kuda lumping ya. Cetar gitu loh. Jangan, bukan yang kayak gitu. Yang kayak papan tulis itu loh. Kalau kita dulu mau sekolah, ini bode, kan gitu ya. Nah, kayak gitu dah. Nah, terbuat emang dulu di Mekah ada rotan. Rotan itu sudah ke kita pembahasannya gitu loh. Pelepah kurma. Kalau kita mah kelapa ya. Bikin lagi dari rotan boleh. Rotan boleh.
Artinya yang kayak gitu loh. Berapa kali? Mi'ah itu 100. Tapi kalau perzinahan itu di bulan haram, maka nggak 100. Berlipat. 2 mi'ah. jadi bid'ah ini. Ada 2 mi'ah. Ada percampuran antara Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, berarti 2 kali lipat. Bukan hanya 100, 200, dan itu tidak boleh dieksekusi di bulan haram. Eksekusinya di bulan halal gitu. Dicatat, oke. Nanti ya, gitu kan. Itulah sekelumit fikih di bulan haram. Tidak hanya amalan buruk atau kemaksiatan di hadapan Allah berlipat, maka amalan soleh juga berlipat. Begitu. Tadi mau sholat, azan belum? Nah, siapa yang masih punya wudhu? Ada yang berwudhu lagi nggak? Kalau ingatnya materi itu, berwudhu lagi. Karena berwudhu hukumnya sunnah, kok wajib? Kan udah dibahas itu. Berwudhu hukumnya sunnah, gitu loh. Kan tadi ada yang sudah punya wudhu. Mau sholat langsung boleh nggak? Boleh, karena belum batal. Tapi kalau mau menambah nilai, kemudian memperbaiki atau memperbagus wudhunya, wudhu lagi, dapat pahala nggak? Pahala apa? Diambil nggak tadi? Oh, diambil, alhamdulillah. Gak masalah kan, udah punya wudhu nih, maghrib, mau isya, terus belum batal, wudhu lagi. Ini kadang nggak ngeh di situ ya. Ah, masih punya wudhu ini, ya nggak apa-apa kayak gitu juga. Berwudhu lagi berarti menambah nilai. Terlebih lagi kalau di bulan haram, nilainya tidak sama, berlipat begitu. Seluruh amalan soleh, ngaji, duduk, sedekah, bahkan membahagiakan orang lain, kaum muslimin, termasuk membahagiakan istri, ya, termasuk membahagiakan istri. Istri dibahagiakan nggak, Pak? Bahagiain lah. Beliin apa? Loh, emang bagian harus beli aja? Loh, iya kan fardu juga kan, kita menafkahi fardu. Tapi kalau di bulan haram nilainya itu nggak sama, gitu. Remet-remetan dengan istri itu kan berkahan di hadapan Allah. Oh, udah pulang dari sini remetan aja, Pak. Enggak, maksudnya inilah bulan haram. Ini harus kita pahami bahwa kedudukan bulan haram di hadapan Allah itu tidak sama dengan bulan halal. Di sana setiap keburukan Allah lipat gandakan. Setiap amal soleh juga Allah lipat gandakan. Inilah yang menjadi dasaran kenapa Rasulullah dan para sahabat ketika memasuki bulan haram, mereka bersemangat untuk melakukan amal soleh. Gitu. Kalau kita biasa aja. Makanya kita tidak merasa ada perbedaan antara bulan haram dengan bulan halal gitu loh. Kita nggak tahu, kita nggak ngerasa gitu loh. Padahal di hadapan Allah beda. Nah, inilah tadi ya sekelumit mengenai mirip seperti halnya bulan-bulan Jawa. Padahal itu masya Allah, betapa lekatnya bangsa kita, terutama bangsa Jawa, Pulau Jawa, bahkan penanggalannya itu sampai mengadopsi, mengambil atau hampir tidak jauh berbeda dengan penanggalan Islam. Gitu ya. Sama seperti halnya orang Mesir. Orang Mesir orang Arab bukan? Bukan. Orang Mesir orang Arab bukan? Bukan. Mesir itu bukan Arab. Orang apa? Mesir itu bukan Arab, intinya begitu. Tapi saking lekatnya Islam terhadap bangsa Mesir, seolah Mesir itu mereka merasa bangsa bahasanya Arab kan gitu. Di Mesir ada bahasa Arab nggak? Iya, bahasa Arab kan. Itu kan sama seperti kita langgar surau musola gitu loh. Yang nggak dirasain sama masyarakat kaum muslimin di zaman sekarang. Nah, ini terjadi karena kita memang jauh dengan Islam. Ya. Karena saking jauhnya dengan Islam bahkan kita tidak mengetahui.
Bahkan nama-nama orang kita nggak tahu itu dari Islam. Junaidi. Ada nggak yang nama Junaidi di sini? Oh banyak. Hadir nggak? Loh, kita taunya Junaidi kan? Junaidi. Padahal itu Junaid. Junaid itu bahasa Arab. Al-Fakir pernah ditanya gitu kan pas hadir di kelasnya siapa beliau? Masya Allah sampai lupa. Astagfirullahaladzim. Orang Mesir, Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Ahmad Al-Misri kalau di kelas itu suka nanya itu, Mas Muk, namanya siapa? Kalau ada nama-nama yang Indonesia, beliau senyum. Tapi kalau ada nama-nama yang Islami, beliau sangat selalu memberikan apresiasi. Atau yang saya ingat itu yang beliau bahas itu Junaid. Ada nggak yang namanya Junaid di sini? Nggak ada, Syekh. Namanya Junaid ada. Junaid. Beliau membahas sekelumit tentang nama Junaid itu nama seorang satria. Junaid. Sampai memberikan apresiasi yang tinggi. Nama Junaid. Bahkan bagi kita biasa aja kan? Nggak biasa aja gitu. Effendi, tahu Effendi nggak? Iya. Ada yang namanya Effendi? Effendi bahasa mana itu? Berasal dari mana? Kalau dia berarti nggak tahu. Kan kita tahunya Effendi orang si Effendi atau si Pendi gitu ya. Effendi itu sebenarnya bukan Effendi, Afandi. Ya, Afandi. Afandi itu adalah gelar kebangsawanan dari kekhilafahan Turki. Kalau kita mah Raden. Kita lebih tahu Raden, paham Raden ya? Raden dan bukan Raden. Orang bisa Raden nggak? Karena apa dulu? Turunan itu dapat terahnya. Sebelumnya masih ada langsung dapat Raden. Dari mana? Karena dia diangkat sebagai pejabat. Orang biasa. Kemudian diangkat jadi pejabat, maka dia dapat gelar Raden. Anak keturunannya dapat barokahnya itu. Makanya anaknya jadi Raden. Kan gitu. Nah, Afandi atau Effendi itu kan gelar kebangsawanan dari Turki. Tapi sekarang nggak ngaruh gitu ya. Maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah betapa kita itu sebenarnya buta dan tuli. Bahkan mungkin kita terlupakan dengan identitas kita Islam. Salah satunya adalah kemuliaan bulan haram. Bulan haram ada 4. Yang ketika kita paham bahwasanya Allah telah membedakan 4 di antara 12 bulan itu adalah bulan haram, bulan suci, maka di dalamnya ada fadilah, ada keutamaan-keutamaan. Yang ketika kita memahaminya, maka kita akan menjaga bulan itu. Lah Pak saya, jangan berantem. Ya. Jangan melakukan kezaliman. Allah memerintahkan itu, wala tazlimu anfusahum. Janganlah kalian menzalimi diri sendiri. Maka tidak boleh atau haram hukumnya melakukan kezaliman di bulan haram. Di bulan halal? Di bulan halal boleh nggak? Kan perintahnya wala tazimu anfusahum itu di bulan haram. Bulan halal? Di bulan halal saja haram, apalagi di bulan gitu cara penalikan istimbat hukumnya. Karena kalau kita mah kebalik. Bulan haram nggak boleh, bulan halal berarti boleh. Itu mah kayak jangan tengok kiri. Oh iya, padahal tidak begitu. Istinbatnya, cara penalikannya adalah di bulan halal saja itu haram melakukan kezuliman, terlebih lagi di bulan haram gitu. Ya. Jadi, Bapak-bapak sekalian, rahimakumullah, kita memasuki bulan haram dan bulan haram itu ada 4. Di dalamnya ada kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Ada kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Maka beda antara bulan haram dengan bulan di luar bulan haram. Ramadan tersendiri bahasanya, ya. Dan apa yang membedakan? Allah telah menetapkan hal itu semua. Ada satu lagi pembahasannya, tapi ini udah habis, sudah 21.30 sesuai ini. Satu lagi adalah peristiwa apa yang terjadi di bulan haram, di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, tabi'in, terus kemudian para ulama, atba ulama dan seterusnya.
Ada kejadian apa? Ada peristiwa apa? Gitu. Mungkin ya itu sisi tersendiri. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwasannya memang kita pahami bahwa ada bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita kaum muslimin, terlebih kita kaum muslimin yang telah dituntun oleh wahyu dari Allah, maka kita wajib menjaga kesucian dan kemuliaan bulan haram. Kalau kita tidak begitu, maka sebenarnya kita jauh lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah saja mereka menjaga kesucian bulan haram. Bahkan itu dilakukan sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang disebutnya jahil. Apa jahil? Bodoh. Bodoh dari apa? Bodoh dari syariat. Bodoh dari mengenal Allah. Bodoh dari syariat. Disebut bodoh semua itu. Zaman jahiliyah sebutnya. Tapi jahil saja mereka mensucikan bulan haram. Berarti kalau sekarang kita itu sampai tidak mempedulikan bulan-bulan haram, apa sebutannya itu? Hah? Ini senyum-senyum maksudnya apa sih? Nah, ya seperti itu, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Maka mulai hari ini kita pahami nilai di hadapan Allah tidak sama. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya berlipat luar biasa. Sebagai tambahan ya, additional time. Banyak peristiwa-peristiwa di masa Rasulullah SAW itu terjadi. Bahkan Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Tanggal berapa? Berapa? Hijrahnya Rasul dan sahabat terjadi di bulan Rajab. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Udah 2 doang. Allah banyak sekali. Termasuk Hittin, terus Ghazwatun Mu'tatun, terus Ain Jalut dan seterusnya. Bahkan ada hal lainnya yaitu mengenai bagaimana kaum muslimin tidak memiliki junnah, itu pun terjadi di bulan Rajab. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaiannya. Kita masuk ke atau gue ya jawab enggak dari jamaah semua yang ada pertanyaan pada yang kurang jelas enggak di biasa ini pertanyaan. Tapi kan nggak boleh membandingkan dengan Ramadan ya, karena bulan Ramadan. Membandingkannya, nilai kemuliaannya, misalnya kan seandainya kita tahu nilai kemuliaan yang didapat selama di bulan Haram dan di bulan Ramadan, itu lebih mulia mana? Langsung aja. Ya. Kemuliaan bulan haram, Syahrul Hurum. Kalau kita ingin yang lebih familiar kan sebenarnya Ramadan. Ya. Yang lebih familiar adalah Ramadan. Ramadan itu tadi disampaikan bahwasannya memiliki lakub yang sangat banyak. Memiliki keistimewaan. Nah, ini lebih tepat Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Ya, lebih istimewa. Kalau mau membandingkan sebenarnya kan pembandingnya adalah sama seperti halnya tanah haram. Allah telah tetapkan di bumi ini ada 3 tempat yang telah Allah tetapkan mulia. Salah satu adalah tanah haram. Apa? Makkah Al-Mukarramah. Seluruh Makkah Al-Mukarramah itu tanah haram. Termasuk masjidnya. Masjidil Haram, Makkah di situ. Nas menunjukkan 100.000. Tapi ada tempat mulia lain. Apa? Madinah Al-Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Di mana Madinah Munawwarah? Di Madinah. Iya di Madinah. Dulu namanya bukan Madinah. Yathrib, betul. Sebelum dihijrahi oleh Rasul, kok dihijrahi?
Sebelum kaum muslimin hijrah, Madinah mulia nggak? Nggak ada kemuliaan, nggak disebutkan di situ. Dijanjikan iya. Yatsrib itu sudah dijanjikan di dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat atau Torah. Disebutkan, makanya yang dapat informasi itu adalah orang-orang Yahudi. Sebelum Islam datang, bahkan ratusan tahun sebelum Islam datang, di masa-masa fatrah. Masa fatrah itu masa tidak adanya nabi. Karena di zaman sebelumnya itu tidak ada masa yang tidak ada nabi, selalu ada nabi. Allah sudah turunkan. Dan masa fatrah terlama itulah jeda dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Hampir 500 tahun. 510 tahun jedanya. Masa fatrah itu. Yang tahu informasi akan ada kedatangan seorang nabi itu orang Yahudi. Orang Bani Israel. Ya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Nasoro atau Nasrani. Nasrani yang dari, bahkan termasuk di dalamnya adalah Nestorian, orang-orang Nestorian. Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Itu juga kan. Mereka mendapatkan wahyu bahwa akan ada yang namanya nabi baru. Dan yang disampaikan di dalam Taurat itu, nabi itu dia akan muncul di daerah Yatsrib. Makanya di zaman sebelum Islam itu di Mekah nggak ada orang Yahudi. Mereka ngumpulnya di Yatsrib. Banyak bani di situ, ada Bani Ghatafan, Bani Nadir dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi bahwa dari leluhur mereka, dari Taurat itu, bahwa nabi itu akan muncul di situ. Nah, di situ salah satunya. Kemudian datang Islam. Rasulullah SAW terlahir ke muka bumi dan mendapatkan wahyu. Ada waktu Allah tetapkan bagi kaum muslimin dan Rasulullah untuk hijrah ke Yatsrib. Untuk hijrah ke Yatsrib. Ketika hijrah Rasulullah SAW di sana, kemudian membangun sebuah masjid. Masjid apa? Masjid Nabi. Ya. Kenapa? Karena yang bangunnya Nabi beserta kaum muslimin. Dan Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan muliakan ini seperti hanya engkau muliakan tempat-tempat yang lain. Kalau di Makkah kan itu memang sejak awalnya itu sudah Allah perintahkan dari zamannya Nabi Adam. Terus kemudian fondasinya dari Nabi Ibrahim itu sudah dimuliakan itu. Dan telah dikabarkan itu adalah tempat mulia. Kemudian Madinah, nah setelah dibangunnya masjid maka ada kemuliaan di situ. Berapa nilai kemuliaan? Kan nggak sama tuh. Setengah daripada tanah haram. Berapa? Iya. 100.000, setengahnya berapa? Ya udahlah, bungkus. Ya artinya apa? Itu kalau kita mau ngomong banding-banding ya, emang ini modal diskon. Mama. Enggak, ini artinya gitu ya. Maksudnya biar paham bahwasanya Makkah Al-Mukarramah Allah muliakan. Tapi kemuliaannya dahsyat, Allah sebutkan 100.000. Madinatul Munawwarah sebegitu. Ada satu tempat lagi. Palestina. Itu kan Palestina. Apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itulah kiblat pertama kaum muslimin. Berarti sudah dimuliakan sebelumnya. Ya, sudah dimuliakan sebelumnya. Sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa itu tidak sama dengan sholat di sini. Ya di kita maksudnya gitu loh. Itu nggak sama. Di sana ada kemuliaan. Jadi yang sholat di Masjidil Aqsa itu tidak sama. Tapi juga tidak sama dengan di Masjidil di Jeddah, apa di Masjid Nabawi. Juga tidak sama dengan di Masjidil Haram, gitu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana bulan? Ada bulan Ramadan, ada bulan haram, ada bulan halal. Itu juga sama tidak sama. Ya. Kalau di bulan biasa berarti nilainya sama seperti biasanya. Kalau satu ya satu. Kalau kita sholat berjamaah ya berarti 27 saja dapatnya. Normal gitu. Kecuali kita sholatnya di sono. Di 3 tempat itu. Maka nilainya tidak sama. Sholat jamaahnya tidak sama. Sunnahnya juga tidak sama. Terlebih lagi di bulan atau di waktu-waktu yang telah Allah sebutkan. Kalau dilakukan di bulan haram, maka berlipat. Kebayang ya? Coba. Kalau berlipat, berarti kan tidak sama. Berarti kan kalau kita sholat berjamaah tadi itu, berapa? Karena kemuliaan waktu,
maka tidak segitu. Berapa? Ya berlipat gitu loh. Coba apalagi yang akan kita pikirkan kalau memang orientasi kita bukan akhirat. Seharusnya kedatangan di bulan haram ini jauh melebihi bulan sebelumnya semangat kita melakukan amal soleh. Kenapa? Karena ini berlipat. Berlipat. Ingat, berlipat. Makanya jangan lewatkan itu sunahnya. Jangan dilewatkan karena berlipat gitu. Ini kalau ngomong gini ngawang-ngawang. Tapi kalau ngomongin duit kayaknya paham nih. Karena memasuki bulan haram maka gaji berlipat. Seri. Karena paham. Yang tadinya 4 juta berarti berapa? Oh langsung aja. Kira-kira kerjanya leye-leye atau semangat? Tuh, giliran duit mah paham bener. Emang harus duit contohnya. Nah, iya kan gampangannya begitu. Setelah memasuki bulan haram, para karyawan yang dimuliakan Allah karena memasuki bulan haram menghormati dan muliakan gaji. Iya, 2 kali lipat. Tuh ilaha illallah. Kira-kira karyawannya gimana? Seneng dan semangat gitu. Ada yang bolos nggak kira-kira? Enggak, maksudnya kan karena mengikuti syariat Islam, jadi kalau kesalahan berlipat. SP-nya berlipat. Loh iya kan begitu. Kan bulan haram kan gitu kemuliaannya. Kalau beramal soleh berlipat, maka kemaksiatan berlipat juga. Berarti kalau sekali kesalahan masuk SP2 gitu. Anjir gitu. Seperti itu gambarannya. Kalau kita mau membandingkan ya kayak gitu. Maka alasan apa lagi? Kalau kita mengetahui bahwa mulianya bulan haram, amal soleh, inilah salah satu sahabat itu bersemangat di bulan haram. Bahkan hampir banyak perang yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat itu terjadi di bulan haram. Itu. Mereka jauh-jauh dari Madinah ke Mu'tah menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 100.000 pasukan lengkap. Modal apa? Ya tadi, Mas. Nah, kita juga di sini ya. Kalau misalkan kita tidak ada semangat, tidak ada tertanam dalam diri kita bahwa bulan ini berbeda. Inilah bulan haram. Nanti masuk bulan Ramadan udah beda lagi. Bukan berlipat lagi di bulan Ramadan itu. Nah, nasnya sendiri ya. Itu bukan hanya berlipat itu. Bahkan lipatannya itu Masya Allah sampai 100 kali lipat. Yang masing-masing ratusan itu dilipat gandakan kembali. Nah, kalau itu sudah berbeda bahasanya. Insya Allah di bulan Ramadan ya. Apa libur Ramadannya? Ngajinya yang libur apa apanya nih? Biasanya kan pengajian libur. Hei, Pak. Bulan Ramadan pengajian libur nggak? Kata siapa enggak? Kan ada penutupan pengajian kan? Ya kan begitu. Kebayang nggak Pak? Kalau di bulan haram saja berlipat, bagaimana bulan Ramadan? Kembali pakai duit. Karena memasuki bulan Ramadan, maka gaji yang masuk di bulan Ramadan 100 kali lipat. Ada yang bolos nggak? Nggak ada. Subuh udah nongkrong di pabrik. Iya kan? Tidak hanya pas masuk jam 7-nya, kedatangannya pun dihitung. Kan begitu. Oh itulah Ramadan kemuliaannya. Maka tidak ada yang tidak semangat. Itu maksudnya. Jadi Ramadan kita libur nggak Pak? Oh, Serdeni aja yang jawab. Yang lainnya, Korea main. Alah, mungkin itu ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan, betul. Kalau membandingkan ke Ramadan, ya boleh saja membandingkan. Cuman memang pembandingnya itu memang tidak sama. Ya, sama seperti halnya kemuliaan tempat-tempat 3 tempat tadi. Ya, kalau Makkah Al-Mukarramah 100.000, Madinatul Munawwarah separuhnya. Kemudian ada Al-Aqsa yang ketiga. Itu tidak sama. Bandingkan lagi dengan Istiqlal. Kok ketawa? Iya kan? Sholat di Istiqlal, 2 rakaat sunnah dengan sholat di Al-Jawharah misalkan. Al-Jawharah dari mana? Oh iya, ini beliau tahu.
Itu beda jamaah ya. Masjid Sultanit. Nah, di sini Al-Hijrah. Apa? Al-Hijrah. Kira-kira Bapak mau di mana, Pak? Oh, di Mekah. Ya deh, yain aja. Enggak, maksudnya kan kita kan ada yang suka gini, ya. Sholat Jumat di mana? Yang jauh. Kenapa? Hitung angkahnya. Begitu gak? Iya. Kadang muter-muter dulu. Oh gitu. Nah, masjid ada berapa sih di sini? Ada Al-Hijrah, terus masjid lagi agak jauhan mana? Al-Gharib. Jauhan lagi Pasar Meong. Kira-kira Jumatan di mana? Di mana kira-kira, Pak? Oke, ngitung pahala. Gedean di mana? Pahalanya gedean di mana? Yang dekat apa yang jauh? Pahalanya? Karena kita belum tahu. Jadi kita begitu. Aku kan pernah sampaikan di salah satu kelas, nggak begitu, Pak. Jadi sholat itu seutamanya sholat, terutama Jumu'ah atau berjamaah, yang afdol itu yang terdekat. Jadi tidak sama sholatnya di Al-Hijrah dengan di Pasar Meong. Itu lebih utama di yang terdekat berjamaahnya. Begitu. Punten ya, bukan keliru sebenarnya dihitung langkah. Betul, langkah itu dihitung. Tapi tidak menjadikan keutamaan itu lebih utama yang jauh. Lebih utama yang terdekat. Gitu. Dan itu senada dengan memakmurkan masjid yang terdekat. Gitu. Ya mungkin ini beda bahasan ya. Ini hanya addition saja. Jadi itu mungkin ya tambahan untuk yang pembanding bulan haram.